Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden RI yaitu R33 tanggal 14 Juli hal permohonan persetujuan DPR RI terhadap penjualan barang milik negara berupa 1 unit kapal X Ki Hajar Dewantara. Selasa siang, di ruang paripurna DPR, satu kalimat dibacakan yang langsung bikin ramai. Presiden minta izin menjual kapal perang. Yang jarang orang tahu, kapal ini sebenarnya sudah lama menghilang dari radar publik. Dan sebelum kamu buru-buru mikir ini kabar buruk buat pertahanan kita, saya mau kasih tahu satu fakta yang bakal ngubah total cara kamu lihat kejadian ini. Fakta itu ada di bagian akhir video, jadi tahan dulu kesimpulannya. Oke, kita mulai dari kronologinya dulu. Selasa 18 Agustus 2026, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat paripurna di Senayan. Di tengah rapat itu, dia membacakan sepucuk surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Nomor suratnya R33, tanggal suratnya 14 Juli. Isinya adalah permohonan persetujuan DPR untuk menjual 1 unit barang milik negara, ex-KRI Ki Hajar Dewantara. Ini bukan sekadar keputusan sepihak dari istana. Sesuai aturan yang berlaku, kalau pemerintah mau melepas aset negara, apalagi yang kategorinya alat pertahanan, harus lewat mekanisme resmi. Surat presiden dibacakan di paripurna, lalu dibahas komisi terkait sebelum ada keputusan final. Jadi proses yang lagi berjalan ini masih di tahap paling awal, bukan transaksi yang sudah deal. Dan menariknya, surat yang sama ternyata nggak cuma bahas soal kapal. Presiden juga sekalian mengajukan nama-nama calon gubernur Bank Indonesia dan deputi gubernurnya di surat yang sama. Jadi bayangin, satu amplop, 2 isu besar bareng-bareng. Nasib kapal perang bersejarah dan siapa yang mengatur kebijakan moneter negara. Tapi ya, kita fokus dulu ke soal kapalnya, karena ini yang lagi jadi bahan pembicaraan publik. Begitu surat dibacakan, urusannya langsung dilempar ke Komisi DPR, komisi yang memang mengurusi pertahanan, luar negeri, dan komunikasi. Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustopa, konfirmasi ke wartawan dengan santai, kira-kira begini, itu udah kita serahin ke Komisi Pune buat ditindaklanjuti. Nanti Komisi Pune bakal duduk bareng kementerian terkait, ngebahas detail teknisnya kayak apa. Responsnya juga nggak butuh waktu lama. Wakil Ketua Komisi PRI, Dev Laksono, langsung buka suara dan menyatakan dukungan. Alasannya karena ini katanya sejalan dengan rencana strategis alias Renstra dari Kementerian Pertahanan. Artinya, dari sudut pandang dia, ini bukan keputusan yang muncul tiba-tiba, tapi memang sudah ada di peta jalan modernisasi alutsista yang sudah disusun sebelumnya. Nah, di titik ini biasanya kepala kita otomatis lompat ke skenario yang agak menegangkan. Masa iya kapal perang aktif kita dilego ke pihak lain begitu saja? Sebelum kamu lanjut mikir ke arah situ, coba tahan dulu. Karena justru di bagian berikutnya ini letak twist yang saya janjikan tadi. Mari kita kenalan dulu sama kapalnya. KRI Ki Hajar Dewantara punya cerita yang panjang banget kalau ditelusuri dari awal. Indonesia memesan kapal ini tahun 1978, dibangun di galangan kapal Uljanik, di kota Split. Waktu itu, Split masih bagian dari Yugoslavia, negara yang sekarang sudah nggak ada lagi di peta karena pecah jadi beberapa negara, dan Split sendiri sekarang jadi wilayah Kroasia. Galangannya pun berganti nama jadi Brodosplit. Pembangunan kapal ini rampung 11 Oktober 1908. Tahun yang sama, kapal ini diresmikan dengan nama KRI Ki Hajar Dewantara. Lambung nomor 364 diambil dari nama pahlawan nasional sekaligus bapak pendidikan kita. Mulai bertugas aktif setahun setelahnya di 1981. Yang bikin kapal ini spesial adalah fungsi gandanya. Dia bukan cuma kapal latih biasa buat para taruna akademi Angkatan Laut belajar navigasi lintas samudra, tapi juga masuk kategori kapal tempur beneran, dilengkapi sistem meriam, rudal anti kapal, sampai radar dan perangkat navigasi terintegrasi. Jadi kalau dibayangin, ini semacam sekolah mengemudi yang mobilnya beneran bisa dipakai balapan. Bukan sekadar simulator. Nah, ini bagian yang tadi saya bilang bakal mengubah cara kamu lihat cerita ini. KRI Ki Hajar Dewantara sebenarnya sudah tidak aktif bertugas sejak 16 Agustus 2019. Sudah dipensiunkan, sudah lama parkir, bukan kapal yang hari ini masih patroli menjaga batas laut kita. Jadi yang lagi diajukan buat dijual itu bukan alutsista aktif yang lagi siaga di garis depan. Ini aset negara berstatus X, bekas yang sudah 8 tahun lebih cuma jadi beban perawatan di dermaga. Kalau kita analogikan, ini kayak keluarga yang masih nyimpen mobil lama di garasi, udah 8 tahun nggak dipakai, tapi tiap bulan tetap keluar biaya buat perawatan dan pajak. Pada satu titik, keputusan paling masuk akal ya dijual, bukan dibiarkan menua sia-sia. Ini juga bukan hal aneh dalam dunia militer secara umum. Banyak negara, termasuk yang punya angkatan laut besar sekalipun, punya kebiasaan menjual kapal-kapal lama yang sudah purna tugas ke negara lain. Biasanya negara yang armadanya lebih kecil dan butuh kapal latih dengan harga jauh lebih murah dibanding beli baru. Jadi kalau nanti memang ada negara lain yang jadi pembelinya,
Itu sebenarnya praktik yang cukup lazim di industri pertahanan, bukan sesuatu yang eksklusif terjadi di kita. Terus soal harga dan siapa pembelinya, sampai video ini dibuat, pemerintah belum resmi mengumumkan angka pastinya. Ada memang kabar yang menyebut angka di kisaran ratusan miliar rupiah. Tapi karena belum dikonfirmasi resmi, saya sengaja nggak mau sebut angka spesifik di sini. Daripada nanti jadi informasi yang salah, kalau angkanya berubah pas keputusan final keluar. Soal identitas pembeli yang dirahasiakan ini yang bikin publik penasaran. Dev Laksono sendiri waktu ditanya soal ini, bilang dia menduga ada pertimbangan tertentu yang memang belum bisa dibuka ke publik sekarang. Ini bisa jadi soal sensitivitas diplomatik, misalnya kalau negara calon pembeli belum resmi setuju, atau ada aspek negosiasi yang masih berjalan dan bisa berubah kalau bocor duluan ke media. Wajar sih, kalau kamu pernah negosiasi jual beli barang besar, biasanya harga dan identitas pembeli juga baru dibuka, pas dealnya sudah matang, bukan pas masih tahap penjajakan. Satu hal lagi yang menarik dari proses ini, keputusan menjual aset pertahanan itu nggak bisa sembarangan, harus lewat persetujuan DPR. Jadi meskipun pemerintah yang mengajukan, keputusan akhirnya tetap ada di tangan parlemen. Komisi PAMA nantinya bakal mengkaji, mungkin manggil kementerian terkait buat rapat dengar pendapat, sebelum akhirnya kasih lampu hijau atau malah menahan usulan ini kalau ada hal yang dianggap kurang jelas. Proses semacam ini sebenarnya bagian dari mekanisme checks and balances yang penting. Bayangin kalau aset negara bisa dijual semudah itu tanpa perlu persetujuan siapa-siapa, bisa berbahaya. Apalagi kalau menyangkut alat pertahanan yang punya nilai strategis, meskipun statusnya sudah pensiun sekalipun. Jadi walau prosesnya kelihatan lambat dan berbelit, sebenarnya itu yang bikin keputusan seperti ini lebih terkontrol. Jadi coba kita bandingkan dua persepsi ini. Persepsi pertama yang biasanya muncul begitu baca judul berita. Wah, kapal perang kita dijual, alutsista kita melemah. Persepsi kedua yang baru kelihatan kalau kita gali lebih dalam. Kapal ini sudah 8 tahun nggak beroperasi, prosesnya diawasi ketat oleh DPR, dan justru sejalan dengan rencana modernisasi yang sudah disusun Kemhan. Dua persepsi ini kelihatannya membahas kejadian yang sama, tapi hasilnya beda banget kalau kita cuma berhenti di judul, dibanding kalau kita gali detailnya. Jadi kalau kita tarik mundur semuanya, cerita ini sebenarnya bukan tentang negara terburu-buru melepas kekuatan militernya ke pihak asing. Ini lebih tentang bagaimana negara mengelola aset yang sudah purna tugas. Kapal yang sudah 8 tahun nganggur, daripada terus jadi beban anggaran perawatan, ya dijual sesuai prosedur resmi, lewat persetujuan DPR, dan sejalan dengan rencana strategis Kemhan. Yang bikin cerita ini justru lebih menarik untuk terus diikuti, bukan soal apakah keputusannya benar atau salah, tapi soal pertanyaan berikutnya. Siapa yang berminat beli kapal latih bersejarah berumur lebih dari 4 dekade ini, dan mau dipakai buat apa setelah pensiun dari TNI AL kita? Apakah bakal jadi kapal latih di negara lain, museum terapung, atau malah dipreteli jadi besi tua? Itu yang menurut saya jauh lebih menarik dibanding sekadar heboh di judul berita. Menurut saya pribadi, momen kayak gini justru bagus buat kita mulai lebih perhatian sama satu hal yang sering dilewatkan. Bagaimana alutsista tua kita dikelola setelah pensiun? Kita seringnya cuma ribut soal pembelian alutsista baru. Berapa unit, dari negara mana, berapa harganya. Tapi jarang banget ada yang bahas, terus yang lama diapain. Padahal ini bagian penting dari siklus anggaran pertahanan yang jumlahnya nggak kecil. Dan keputusan soal ini bisa jadi indikator seberapa rapi negara mengelola aset jangka panjangnya. Bukan cuma soal belanja baru yang kelihatan lebih seru buat diberitakan. Nah, pertanyaan yang masih menggantung buat saya, dan mungkin buat kamu juga, siapa sebenarnya calon pembeli kapal latih berumur lebih dari 4 dekade ini? Dan kenapa identitasnya harus dirahasiakan dulu sampai proses di DPR selesai? Kalau kamu punya dugaan sendiri, negara mana yang menurutmu paling masuk akal jadi pembelinya? Tulis di kolom komentar. Saya bakal baca satu-satu, dan mungkin saya jawab di video berikutnya. Begitu ada perkembangan soal siapa pembelinya atau berapa harga finalnya setelah disetujui DPR, saya bakal langsung bikin video lanjutannya. Jadi pastikan kamu subscribe, biar nggak ketinggalan pas kabar itu resmi keluar.